Oke, jadi ini dia. Waktunya untuk anak dewa. Waktunya untuk Alter Jam. Kita mau dengar semangat kalian jadi EPL Arena. Match kedua game pertama. Mana suaranya? Alright, tapi lihat Sally by the Miracle Boy ditemani sama Sako. Nampaknya dia tidak akan peduli untuk ditemani Sako sekalipun. Dan bahkan dengan retribution yang dia keluarkan, itu juga nggak masalah. Karena yang harus dia dapatkan sekarang early-nya dulu. Kalau early-nya udah susah, itu akan berbahaya. Tapi Pai, dia tidak kenal gentar. Karena dia tahu matchup hero Pai kali ini lebih untung atas Uranus. Yap, waduh itu mah langsung agresif banget dibanting langsung disikat Sako. Masih punya kesempatan untuk kabur tapi seperti Lito Wanderer nih. Belum tahu kita akan menjadi milik siapa karena pergerakan lewat Lanaya mulai maju. Retribution on point dapat ke arah Lito Wanderer. Ya, itu nice play juga ya tadi ya dengan retribution yang memang dipakai. Tapi Uranus ini XP menjadi mungkin target untuk Alter Ego sekarang. Yep. Pai, harus dengan item seperti apa nih Wawa? Satu combo menuju Uranus. Mungkin item penetration kali ya. Masih Wajib dengan ya. Virus Hammer dulu untuk first itemnya. Dan Festival of Blood bermain bersama dengan 4 Quantum Charge sebagai Alter Ego. Jadi mereka akan memaksimalkan movement speed mereka untuk mengejar pemain Dewa United. Waduh ini Nino udah ke spot banget ya ini. Posisinya benar-benar dari tadi juga ada beberapa free hit yang memang terlihat Lanaya fokus farming terlebih dahulu. Oke, tapi kalau bisa kita lihat juga, Awat ini dia ngasih freeze lane. Lihat, dia tahu dia bisa menang atas Nino, dia nggak clear cepat, dia bikin Ninonya kesulitan untuk dapetin farmingan. Dan bahkan dia akan membuat Nino bisa kehilangan gerobaknya. Ingat, gold laner butuh banget gerobak dan cepat Waduh banget. dibanting langsung kayak begitu. Dan sekarang ada sebuah bantingan plus flicker Lanaya down. Ini menjadi kesempatannya begitu baik untuk Alter Ego. Di awal mereka bisa menguasai harusnya ke area dari Turtle. Oke, tapi lihat di arah bottom lane, Ninonya bakal coba untuk bertahan dan di arah top lane. Dixon, ini permainan yang cukup jarang loh aku lihat dari Dixon. Dia mencoba untuk meng-cage sedikit, memberikan waktu untuk Lanaya bisa datang. Dia memberikan space yang sangat banyak. Dan ini udah ada Pai yang terlihat oleh para pasukan Dewa. Waduh Lanaya udah secara posisi lagi. Cuman tadi flicker udah kelihatan ya dari Rasi. Berarti tidak akan ada set combo. Seperti itu kembali Lanaya mulai maju ke bagian depan. Turtle-nya akan menjadi milik siapa? Ada satu yang terbanting tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan oleh Alter Ego. Dixon-nya langsung tertangkap pas dia tunggu Sadly Boy. Decimate on point hilang sudah Lanaya untuk kedua kalinya di menit yang belum masuk ketiga. Oke, lihat jungle-nya akan coba dikikis. Bakal coba dilucuti satu persatu Om Awa. Yap, dan itu nice play banget juga dari Alter Ego adalah di mana mereka menunggu. Menit 2.30 baru mereka start turtle-nya. Karena yang pertama tadi tumbang ya buat Lanaya. Yang kedua mereka menunggu level 4. Jadi ada 4 pemain mereka yang sudah level 4. Jadi maksimal untuk penggunaan ultimate. Oke, ini sekarang dari Dewa Lanaya udah ketinggalan 3 level loh. Hal yang sangat-sangat baik untuk Alter Ego bisa melakukan apapun yang akan mereka niatkan. Iya, dan di early game seperti ini juga yang Dewa kita melihat permainan mereka agresif. Sekarang cukup tertekan dan di bawah sebenarnya Nino di sini hanya bermain defensif. Belum bisa terlalu maju karena memang untuk di early gamenya Brody pegang power di atas Colt. Oh bener banget, lihat Ninonya bener-bener tersiksa sih Om Awa. Iya. Tapi untungnya dia tuh nanti akan punya mobilitas Weh, damage. sakit banget. Asta recall-nya, tapi Lanaya dia dengan sangat sigap mendapatkan retribution. Melihat permainan dari 3 lane yang masih stabil. Ini aku bisa bilang 3 lane yang stabil. Kenapa? Biasanya, ini permainan Dewa kemarin. Mereka udah memenangkan satu lane-nya. Biasanya di EXP lane atau di mid lane. Tapi itu berbanding terbalik. Rasi di depan sana. Mungkin damage sangat terjadi. Mau di all in langsung kayak begitu ya. Ada satu lagi Federated tapi Lanaya tidak terselamatkan. Nino mencoba untuk bisa mempertahankan lagi dari Alter Ego Miling. Tapi Watt mendapatkan Rasi namun dengan positioning yang tertinggal sendirian di area tersebut. Watt pun menjadi korban 1 untuk 2. Blessing duet from Nino. Nampaknya belum memberikan impact yang cukup banyak dengan damage yang belum kuat di early game seperti ini. Tapi dengan adanya Watt yang tumbang di depan sana walaupun ditukar dengan 1 point kill. Ini purple buff lagi nih, mau dikacauin lagi dan sekarang purple buff-nya masih berhasil diambil. Berarti retribution digunakan. Dari turtle-nya, mau apa lagi? Tidak akan ada sebuah pertarungan yang akan mereka lakukan dari Dewa karena
Mau ngerebut dengan apa, Om? Benar, sudah gak bisa mendekat sama sekali. Jadi reset untuk Dewa tadi adalah dengan merelakan turtle Wih, yang diambil. Mereka mau all in di bagian atas, loh Pai-nya tertangkapkah sendirian karena sekarang Federasi langsung dikeluarkan tapi Flicker ke tempatnya berbeda. Sally Boy, Azura Aura di bagian belakang, adakah satu orang yang akan tertangkap tapi case-nya masih cukup punya banyak darah. Lanaya dan juga Dixon berhasil kabur dari area tersebut. Responsif sekali, lihat Alter Ego kali ini mereka menyambut Pai yang mungkin hampir saja bisa dimakan. Untungnya Pai bisa selamat dan responsif dari sosok Sally Boy dan Udil yang agak cukup mengagetkan. Dia sangat cepat untuk melakukan backup ke arah top lane. Benar, Azura Echo ya. Ini yang memancing mundur juga Dewa untuk tidak terlalu gegabah maju mengejar Pai yang ada di top tadi. Dan reset untuk di XP-nya, di gold-nya sejauh ini kita melihat ya masih baik-baik saja antara Masih normal ya? dan juga Nina, benar. Masih baik-baik saja semuanya. Tapi gold-nya yang tidak terlalu baik bagi Dewa karena mereka tertinggal lumayan. Oke, hampir 6 menit menjadi awal yang baik untuk Alter Ego. Tinggal bagaimana cara mereka untuk menjadi satu finisher yang baik pula. Karena sejauh ini apapun yang sudah mereka lakukan berjalan dengan sangat-sangat mulus. Alright, dan Sally Boy dengan Martis, dia ini pegangan buat Sally Boy juga. Dan Walah, Astral Echo. ketahuan untuk kali ini ada Sako dan juga Watt. Mereka bersama-sama di dalam satu outer turret. Tapi sejauh ini dengan DPS Astral Meteor udah dikeluarkan. Rasinya Flicker tadi mencoba untuk memberikan efek knock dan juga udah ada Blazing yang dikeluarkan. Sakonya pun langsung down di area tersebut bersama dengan Watt. 2 korban di bagian bawah, tapi Sally Boy masih ingin lebih. Ada Lanaya hadir untuk bisa memberikan backupan dan Case masih selamat. Akhirnya Blessing Duet from Nino berhasil memporak-porandakan Dewa United di arah bottom lane. Dan turret pertama dia dapatkan atas gold lane. Strong lane dari Dewa United, Om Wawa. Iya, dan Alter Ego mereka pengen lebih lagi, mereka ingin untuk mendapatkan turtle. Tapi tadi kalau kita lihat memang kuncian dari Alter Ego adalah di mana mereka ada 4 pemain di bawah. Ya. Dan mereka langsung jepit 2 arah. Betul. Tapi bagus banget ya, diawali dengan Iko itu loh, Om. Iya, Astral Jadi Echo. ketahuan dulu nih, kita akan menghadapi berapa player nih. Iya. Kita akan menghadapi berapa musuh nih. Cuman ada 2, kalah kuantitas, digrebek lah sudah. Ya, dan Sally Boy dengan Martis ini terlihat belum terhentikan ya sejauh ini. Oke lah, Pai tadi kalau kita bahas Hunter Strike first item, Dominance Ice juga sekarang sudah punya. Jadi, dia hanya akan mengandalkan 1 item attack dan mungkin sisanya ini adalah item-item defense. Oke, ada konsil dan sekarang mulai ditarik begitu saja. Ada satu pengatur cover di awal tadi, Rasinya akan gak bisa berat, tapi Rasi sejauh ini langsung menghilang dengan sangat cepat. Decimate-nya masuk, Sakonya pun langsung menghilang. Sally Boy masih bisa bertahan. Federasi dari Case mencoba untuk memporak-porandakan di bagian belakang, tapi double kill bisa diapakan pula oleh Watt. Wattnya harus mundur terlebih dahulu, Pai-nya masih memiliki sedikit HP, tapi Udil harus mundur, tahan dulu semuanya dari Alter Ego. Shutdown pun terjadi, Sally Boy dan Miracle Boy harus tumbang, tapi Nino berhasil mendapatkan top turretnya. Walaupun sedikit terlambat, tidak ada Blazing Duet from Nino ternyata memberikan impact yang cukup berarti. Di sebelah sana, kita melihat Alter Ego, mereka sudah perfect turtle, mereka udah owning 5.000 gold. Yang mereka harus perhatikan adalah sekarang, kita lihat Nino jangan sampai terlambat lagi datang. Tadi, Watt benar-benar bisa ngedeliver dengan sangat baik. Lihat instant replay-nya bawa. Oke, dan ya ini dia di mana Rasi yang tertangkap sempat memang keluar tapi belum bisa memberikan damage. Nino masih ada di top lane jadi memang terlambat untuk datang. Dan untungnya masih ada Pai yang sempat untuk memutar dan baru datang nih Nino-nya nih. Lumayan telat memang dan ya kita tahu lah Dixon di early ini kayaknya masih cukup susah ya. Oke. Buat langsung bisa dikembangkan dengan mungkin 1-2 item dari Cloud. Kalau dikeroyok kayak tadi tuh kayak baru bisa tuh. Betul. Dan juga mungkin dari Decimate ya, sisa 1-2 bar. Yap, tapi Silakan. Sally Boy sudah tumbang dulu tadi. Dan akhirnya ada Golden Staff kali ini berhasil diselesaikan oleh Nino. Oke, happy birthday kah? Itu Dibalikan kembali keadaannya. Kali ini langsung ada Poki damage terjadi, tapi di bottom lane ada Divine Judgment. Itu dia, Divine Judgment dikeluarkan dan sekarang Tona 4 Memory masih belum bertemu dengan 1 poin kill yang harusnya dia dapatkan. Oh Tapi my Dino di tempat yang berbeda, udah berhasil lagi mendapatkan 1 ototar di area mid. Mereka mencoba untuk bisa memporak-porandakan area defensif dari Dewa di berbagai lini. Dewi Fortuna ternyata berada di pundak Serpai. Lihat dia berapa kali gas tumbang dan segera menyelesaikan. Menuju ke ult yang pertama. Retribution siapa akan nih? terjadi tapi Lanaya tumbang. Retribution from Sally Boy free. No counter. Oke, itu dia. Lord menjadi milik lagi dari Alter Ego di early-nya. Begitu kuat, begitu strong. Tidak ada satu hal yang emang benar-benar bisa membombardir Alter Ego. Ya, hanya dengan sendirian Lanaya jelas tidak memiliki kekuatan ya untuk bisa melakukan retribution karena banyak sekali faktor sisi yang dipegang oleh Alter Ego Esports tadi. Dan sekarang Lord yang pertama sudah berjalan, Super Minion akan dimaksimalkan oleh Alter Ego Esports.
Dan Sally Boy lagi dan lagi. Martis yang dibawakan ini, anti-CC-nya dia yang memang mengganggu. Ada juga efek knock up dari Martis. Cuma Rasi sekarang punya flicker. Tadi 2 kali kombonya itu berjalan dengan begitu baik, Om. Yap, flicker onward. Iya, flicker onward berhasil tuh. Yap. Ngebanting langsung ngebalikin orang ke belakang tuh. Ya, dan satu yang pasti kita belum melihat Sako dengan Kajadia ya. Ini Iya. bisa dapetin target yang sempurna. Oke, sesaat lagi nih. Oke. Lordnya di bawah tuh udah mulai tuh bergerak perlahan, di tengah juga udah mulai mereka dorong. Oke, tapi lihat jarak bottom lane. Lordnya belum dikawal. Karena mereka pengen dorong 3 lane secara bersamaan. Mau merapat sekalipun ke arah depan, Dewa United pun akan terkena poking damage yang terjadi atas Udil. Tapi mereka udah standby. Kenapa? Karena mereka udah membuka Astraliko. Itu Mereka dia. udah mencari di mana pasukan Dewa United. Lordnya nih udah mulai masuk lagi bagian dalam. Sementara sekarang Federal Strike dikeluarkan, mundur semuanya. Belum bisa menabrak area defensif dari Dewa United. Cuman tersisa 3 best start. Ya. Dan 3 best turret plusnya lagi adalah gold gap-nya. Ini lumayan jauh sekarang Alter Ego mereka sudah mulai pegang kendali permainan. Nino dengan pemegang gol terbanyak disusul untuk Sally Boy. 9.000. 9.000. Buset dah. Yang Nino 9.000 perbandingannya jauh banget loh. Namun sekarang di bagian bawah. Udil tadi case-nya langsung terancam. Harus recall terlebih dahulu. Ataupun dia harus balik menutup regen lagi. SP yang begitu sedikit. Namun Sally Boy yang sedikit lagi tersisa. Rasinya harus bertahan di bagian depan. Tapi Rasi masih berhasil kabur pula. Dengan satu flicker yang dia miliki. Berarti untuk beberapa waktu ke depan. Tidak akan ada combo lagi. Oh, akhirnya kita melihat Alter Ego yang disengage. Mereka tidak mau overcommit. Mereka udah bisa meredam, mereka udah tahu gameplay mereka. Kalau tadi mereka overcommit dan itu yang biasa kita lihat. Mendapatkan best turret, tabrak overcommit dan untungnya mereka mundur. Karena mereka tidak ada yang bisa menggapai atau pegangin Watt. Watt ini benar-benar di belakang free hit loh Mama. Oke, memang Watt gak bisa digapai ya. Tapi Udil ini juga gak bisa loh dipegang. Siapa yang bakal pegang Udil? Waduh, ketembak lagi. Oh, Matvey Dixon hilang 2 bar setengah loh itu tadi kayaknya. Itu Uranus banget loh. Itu Uranus loh. Oke. Alter Ego mereka sudah punya damage yang mereka butuhkan sekarang. Mungkin dengan satu Lord ini ya, mereka bisa memancing team fight. Mau ngebet boleh, kalau mereka bisa dapetin Lordnya, maksimalin nanti efek charge-nya untuk ambil semua best turret milik Dewa United. Dixon sekarang udah punya Blade Armor. Sedikit demi sedikit mereka mengejar dari ketertinggalan dari sisi levelingnya. Nino 14, Watt 13. Nah sekarang Lordnya muncul pula. Oke, Lordnya muncul. Mereka dorong top lane-nya, laning jauhnya yang biasa didorong oleh EXP laner. Karena Alter Ego udah punya Cloud seperti yang gue bahas sama Mawa di draft. Kalau Dewa United punya front to back, tapi mereka nggak punya power of split push. Dan dipegangin Dixonnya oleh Cloud, tapi Council Game yang akan coba terjadi. Itu dia, Iko tadi. Lanaya belum terdeteksi. Langsung para pasukan dari Alter Ego mereka coba untuk poking Dixon, lihat bocor. Namun sekarang pertempurannya belum juga terjadi. Tapi Sako, what happened? What are you doing? Dia menarik. Ada Federation yang maju. Tapi Dido berhasil dihancurkan. Painya masih berhasil kabur. Namun Rasi tertinggal sedia bagian belakang. Dixon berusaha untuk bisa mengejar. Immortalnya pecah. Sakonya mencoba untuk bisa lagi mengejar karena satu orang. Namun masih gagal. Mereka dapat Lord. Tapi mereka kehilangan satu player. Akankah Dewa mau membalikkan keadaan di area tengah? Lagi dan lagi survive. Lihat still survive. Lihat Dewi Fortuna berada di tangan dia, berapa kali dia hampir mati. Udah di ujung tanduk. Di bawah, di tengah, di atas. Masih hidup juga. Iya, belum terpick off satu kali pun berkat immortal kalau yang tadi ya. Iya, tapi berapa kali dia di ujung tanduk? Benar, dikejar terus menerus tapi masih bisa selamat juga. Tapi yang jelas tadi, target yang bagus dari Sako karena berhasil untuk menumbangkan Nino. Oke, Lord di bagian bawah, setup seperti apa yang akan digunakan ataupun dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Waduh. Astraliko-nya langsung dikeluarkan begitu saja, ditembak lagi dengan Astraliko-nya. Sako harus mundur terlebih dahulu. Tidak ada flicker untuk kali ini untuk bisa menarik lagi ke arah satu player. Tapi di bagian tengah, Lanaya terbantinglah sudah. Dixon harus pasang badan. Asura Aura Sako mencoba untuk menarik, tapi Lordnya hilang. Wave minion dari bawah masuk, dari atas juga harus mereka pertahankan. Terlihat dengan satu lagi pergerakan lawan Konse udah langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempuran terjadi di dalam satu base taringan dari bagian atas. Mereka sebuah Rasi kehilangan immortal. Rasi tidak bisa bertahan. Sally Boy tertinggal kali terdapat Pepori, tapi Sally Boy ada DPS tadi yang udah dihasilkan pula oleh Udil, namun itu pun tidak bisa mem-backup. Setidaknya lebih baik kehilangan 2 dibandingkan dia bisa dihajar habis-habisan. Karena lihat mid lane-nya masih bisa di-defense harusnya oleh para pasukan dari Alter Ego. Dan sekarang nih tuh lihat Watt-nya mulai bergerak di bagian tengah, Om. Oh my god. Oke, dan mungkin menurutku tadi Alter Ego mereka juga cukup memaksakan ya untuk mendapatkan top best turret milik Dewa United. Oke, tapi lihat dengan 2 tumbang aja,
mereka udah bisa ngegrogotin 2 turret kali ini. Masih ini mereka ya gimana ya? Ada satu pemaksaan yang dilakukan tadi jelas-jelas loh itu. Ya, itu. Di dalam satu bestar kan agro turretnya beda itu ya damage-nya. Yes, dan juga tadi masih lumayan penuh ya tadi ya buat base turretnya. Jadi terlalu memaksakan Alter Ego ternyata berujung buruk bagi mereka di mana area mid turretnya ini sudah mulai habis untuk kedua tim. Yap, 2 kali star Raising Point. Aduh, boleh-boleh lah tuh ya teman-teman ya. Langsung disikat aja tuh. Yap, protection point ya penting banget tuh. Yap. Oke, tapi 30 second ke depan akan ada Lord lagi yang spawn dan Alter Ego Esports mereka ingin lagi dan lagi ini untuk mengamankan Lord. Karena sejauh ini memang Dewa United mereka masih sanggup untuk memberikan pertahanan. Betul. Mereka punya case, mereka Yeah. punya Parsha untuk defense. Dan sejauh ini mereka juga masih berhasil untuk bisa mendapatkan pertukaran lah. Yang membuat pemain dari Alter Ego tidak bisa melakukan engage kembali. Tapi laning jauhnya sih harus dipegang sama Nino ya. Dan Nino sekarang nggak usah takut sama Dixon. Kenapa? Dia harusnya udah punya power yang capable. Mungkin Nino harus sudah mulai di cover dengan pergerakan dari deny rotasi. Ini dia konsil ya, siapa yang akan menjadi korban. Satu di Adjustment, Rasinya menjadi satu target sama Rasinya. Berhasil membanting lagi ke arah Parsha, Rasi akan bisa bertahan tapi pada berbeda. Pai akhirnya berhasil ditumbangkan 2 player. Dari Alter Ego berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Tapi Lanaya masih berhasil kabur dari tersebut. Ada 2 player lagi yang berhasil untuk langsung bisa memberikan sebuah perlawanan yang begitu mengerikan. Dan sekarang Ninonya langsung down. 9-10 point kill dan pemain Dewa United sepertinya mereka akan melakukan one split push. Karena sekarang Wan sudah ready lagi. Ada Sako, ada Case. Wan jatuh dapat Bebori Federasi dan dikeluarkan. Tapi Sally Boy masih bisa bertahan dan Sako harus pasang badan. Oh my god, walaupun dia pasang badan sekalipun, itu benar-benar pertukaran yang gak adil. Turret base ditukar dengan hanya immortality. Dan bahkan di depan sana, Sally Boy kita lihat dia menunjukkan batang hidungnya tapi ternyata gagal untuk take over Lord dari Dewa United. Gagal sudah. Satu momentum yang diciptakan oleh Dewa begitu baik Om. Ya, early advantage yang sudah dibangun Alter Ego secara bersusah payah. Mulai runtuh. Runtuh. Ini berkat ya mungkin satu play tadi lagi dan lagi ya. Tarikan dari Sako yang mengarah ke Rasi. Yap. Begitu Rasi tumbang Waduh. dan juga mereka tersplit. Ini langsung mau diburu begitu saja Dixon. Ada satu Winter Transit langsung dikeluarkan tapi Dixon langsung menghilang. 1, 2, 3, 4 player loh untuk Dixon sendirian. Tapi impactnya bagus loh ini harusnya. Jelas. Oke. Ini dikarenakan Lordnya gak bakal ada pengawalan ya. Iya. Jadi giveaway aja. Yap, jadi Lordnya gratis. giveaway, tapi giveaway ini agak cukup berimpact beda. Kenapa aku bilang berimpact beda? Dia bisa mendorong 3 laning phase-nya. Jadi Alter Ego sekarang secara tidak langsung masih memegang dibalikin kendali. Console Gaming is coming. Oke, Lanaya tertinggal sendiri di bagian belakang. Dan menghilanglah sudah. Dikejar balik, dibalikin oleh Alter Ego Esports. Itu dia Sally Boy dengan keganasannya. Abisin dapat 1 point kill dia langsung lari. Dia langsung kejar. Ini dia Alter Ego yang buas. Alter Ego yang memiliki insting yang sangat buas harus dilepaskan untuk kali ini. Karena mungkin setelah hari ini mereka, kita nggak tahu ada kesempatan lagi atau masih ada kesempatan untuk mereka di season 12. Hanya tersisa 18 detik lagi sebelum Lanaya kembali respawn dan membantu rekan-rekannya untuk di area dari Lord. Masih ada 90 detikan lagi. Akankah pemain dari Alter Ego mau menyelesaikan match ini? Karena sekarang udah ada beda dan Rasinya ditarik kembali. Immortalnya pecah, Rasinya bisakah bertahan tapi Rasi sudah mulai berubah untuk bisa memberikan damage balasan pula. Sako menerima damage begitu banyak dan sekarang Alter Ego masih gagal tapi Dewa masih tetap juga bisa mempertahankan. Learning from doing. This engage tidak mau mendapatkan endgame dengan sangat cepat. Nampaknya menjadi jawaban untuk Alter Ego kali ini. Ya, dan bahkan mereka nge-reset ya dengan sangat-sangat cepat sekali juga mundur. Yang berarti keuntungan dari Alter Ego sekarang adalah mereka unggul 2 base turret dibandingkan dengan Dewa. Yang sudah hilang semuanya. Dan Lord penentu, Evolve Lord yang akan spawn sebentar lagi. Dari gold yang kita lihat sekarang, dari itemnya juga ini sudah jual beli semuanya. Iya. Winter misalnya kalau sudah pecah Immortal. Yang ada di badan dari Parsha dan juga Uranus. Tapi Alter Ego, mereka punya direct sebenarnya nih. Iya. Mereka punya 1 daya gedor lebih, tapi defense-nya kurang. Cuman ada satu flanking yang cukup berbeda nih yang terlihat nih. Ada yang berjalan Sally. sendirian Sally Boy. Bergerak sendirian Sally Boy. Ditarik di Jasmine tadi. Dan sekarang Sally Boy akankah kehilangan dari Immortalnya dan benar. Immortal udah mulai pecah tapi case-nya belum juga tersentuh di bagian belakang. Ada satu winter touch yang dilakukan pula. Tapi Nino lenyaplah kali ini satu di base utama. Tapi Rasi masuk sendirian ke bagian depan. Rasi akan kehilangan seketika dan benar. 2 berbanding 1 Lanaya down tapi tidak untuk Sally Boy. Oke.
Ini bisa dibilang keuntungan di tangan dari Dewa. Tapi mungkin para pemain dari Alter Ego tidak akan melepaskan Lordnya untuk para Dewa. Tapi kalau Dewa mau maksa Lord ini masih bisa loh, walaupun no power of retribution. Dengan catatan satu, Dewa mempoking sampai terlihatnya para pasukan Alter Ego dan mereka ganyang hero-nya. Ya mereka bisa coba untuk ke-bait berarti ya. Iya hanya bait. Kalau mereka all in ke Lord, mereka nggak punya power of retribution. Jangan, ya, jangan. Tapi ya, sekarang Lanaya juga akan spawn. Jadi sebenarnya ini bisa di hold Dewa sembari menunggu Lanaya yang memang punya travel time lah untuk menuju ke Lord. Oke, Lanaya udah mulai hadir loh, tapi Sako ketahuan posisinya. Astra Recall tadi tepat masuk ke dalam tubuhnya Lanaya. Mulai sadar di bagian depan, Wattnya masih stay di tersebut, tapi Astra Liko memperlihatkan di mana saja pergerakan pemain dari Dewa United Esports. Painya mulai maju ke bagian depan karena sekarang Lordnya akan menjadi milik dari Dixon. Ternyata Dewa United Nino-nya mulai masuk ke bagian depan, tapi Nino satu yang terakhir. Masih ada Battle Mirror Image, Udil mencoba untuk bisa mengejar dan sekarang hanya ada Astral Meteor saja. Satu web minion, satu web minion. Coba lihat, Udilnya mencoba untuk bisa mendapatkan kemenangan dari Udil. Langsung berfokus, game yang pertama menjadi milik dari Alter Ego. Oke, kalau begitu satu kemenangan lagi membuat Alter Ego akan bisa bernafas jauh lebih lega. Jadi di game yang kedua entah itu akan menjadi milik siapa. EPL Arena, berikan suara dan semangat kalian. Alright, dan kita mulai untuk game yang kedua. Kali ini mungkin dengan draft yang menurutku cukup standar ya. Terutama untuk Dewa sendiri di mana mereka punya 3 hero yang cukup tebal. Tapi mereka harus berhati-hati dengan adanya Rasi yang membawa Petrify dan itu dia. Sudah dimulai dari early game. Yap, di game yang kedua ini di awalnya Pai masih punya kesempatan untuk bisa memiliki satu nafas yang cukup panjang Om Awa. Ya nyaris ya. Tapi Pai juga dengan Purify-nya ini bakal susah untuk bisa dikejar. Menginjak di level yang keempat bakal ada Consecration juga untuk lebih cepat lagi kabur kalau terkena efek slow. Yap, sementara sekarang Sako masih bersembunyi, masih satu terlebih dahulu case-nya di bagian tengah makan wave ini tapi satu Iron Hook-nya mulai connect, barusan ada energy impact udah langsung dilemparkan pula tapi Curse of Crow masih bisa digocek. Oke, ada sesuatu yang berbeda jelas dengan Celiboy Brave Smite yang dibawakan oleh dia. Yap. Dan Celiboy sekarang level 4 duluan loh Om. Berhasil untuk memakan satu monster jungle yang ada di daerah tersebut. Ya. Bukan quantum charge, mungkin seperti yang biasa kita lihat dari Celiboy. Oke, emblem assassin masih untuk Celiboy. Ada Vitality. Dan juga ada Season Hunter yang dipakai. Jadi lebih semi-semi hybrid ya. Defense, sedangkan emblem tank ini dipakai oleh si Lanaya. Jadi mungkin untuk peraduan di Turtle ini bakal kita lihat siapa yang lebih kuat lah nanti untuk kedua fighter. Ya, tank jungler. Itu dia, udah sama-sama level 4. Tapi Pai, ini mungkin butuh waktu bertahun-tahun ya. Untuk bisa menghancurkan Pai kalau berhadapan dengan Lanaya, dengan Fredrin kayak begini. Iya, lama banget ya. Lama banget lah itu. Gak ditarik, gak mau. Dibiarin pergi, gak mau juga serba salah untuk kedua hero tersebut. Tapi ini dia untuk Turtle yang pertama yang akan di start sebentar lagi. Dimulai dari Alter Ego pertama kali, tapi Lanaya sudah menunggu di dalam rumput. Yap, sementara sekarang Pai-nya masih diusir mundur pula. Dixon siap untuk maju ke bagian depan, ada satu orang yang berhasil langsung diamankan. Tapi ternyata udah ada satu gangguan Rasinya. Harus mundur ke tempat yang lain, pertempuran terus terjadi. Tim siapa yang akan menjadi satu pemilik Turtle yang pertama karena Celiboy diusir jauh banget. Sako berusaha untuk bisa mengejar lagi ke bagian belakang. Dia flicker dan juga memberikan hentakan begitu mematikan. First blood-nya menjadi milik dari Dewa United. Tapi sekarang ada Arbitration di mana untuk pergerakan yang dilakukan oleh Dixon bagus banget. Ada beberapa player terbatik di area tersebut dan Pai menjadi korban selanjutnya. Gila early agresif dari kedua belah tim, benar-benar barbar. Para pasukan dari Alter Ego, mereka benar-benar dibungkam kali ini di early-nya. Dan bahkan para pasukan dari Dewa telah memegang 3 poin kill dengan satu Turtle keuntungan yang maksimal. Ya, dan itu dia tadi memang satu objektif. Dan Sako dengan Iron Hook-nya ini dari early game cukup mengganggu. Iya. Karena ini hit terus menerus. Udah kena 3 tuh tadi kalau nggak salah ya dari Iron Hook-nya ya. Yep. Sementara sekarang Rasi mencoba untuk bisa memberikan damage-nya ke arah Case. Tapi Case masih berhasil selamat dengan satu Purify yang dia milikin. Purify Gaming untuk kali ini adalah menjadi hal yang sangat penting untuk para pasukan dari Dewa United. Bahkan di depan sana dari Celiboy dan Miracle Boy, dia mau tidak mau harus coba mulai memelankan temponya. Tidak seagresif di game sebelumnya dan Sako
kali ini menjadi peran yang sangat penting. Dan lihat langsung ada Waduh, pelarian. belakangnya udah mulai connect lagi ke bagian depan. Dan sekarang ada pertempuran lagi yang terjadi dari tersebut. Udil harus diusir mundur jauh banget. Tapi Wan mendapatkan positioning yang cukup baik. Nino belum ada damage yang dihantarkan lewat sebuah team fight barusan. Itu untung di body block sama Udil. Karena kalau enggak, Watt datang, deliver damage sangat maksimal. Zoning out terjadi dan memberikan space untuk Nino. Memberikan semua platingan yang bisa dia makan untuk saat ini. Tapi di depan sana Lanaya Waduh, itu dia. menangkap Sally Boy. Dan satu hit terakhir hampir saja memakan Sally Boy. Sally Boy mau pergi ke arah mana tapi masih berhasil selamat dan sekarang di bagian atas. Belum ada Iron Hook lagi yang dikeluarkan. Tapi Pai di tengah mulai mengganggu, landingnya ditinggalkan. Dixon cukup tertinggal loh Om. Yap. Karena Dixon di sini masih cukup lambat ya dari movementnya juga. Ini jelas masih diuntungkan bagi Uranus. Dia masih punya concentration untuk bisa kabur, sedangkan Dixon hanya akan mengandalkan onward kalau misalnya diperlukan untuk kabur nantinya. Cuman sekarang dari area turtle-nya udah ada setup lagi akan dilakukan. Tapi barusan ada bantingan lagi Iron Hook-nya. Langsung kena lagi ke arah satu play yang ada di atas tubuh Udilnya. Diusir mundur jauh ke bagian belakang. Federal Strike dikeluarkan pula. Dixon pergi ke arah yang berbeda. Sementara ada beberapa player masih berkumpul di dalam satu titik yang sama. Pai mencoba untuk memancing agar seluruh damage masuk ke dalam tubuhnya. Dan Lanaya tetap berada di area dari turtle. Siapa lagi yang mendapatkan turtle tersebut? Asura Aura. Satu lagi Mortal Coil. Semuanya dikeluarkan. Dan sekarang turtle-nya menjadi milik dari Alter Ego Esports. Sally Boy, the Miracle Boy take over Turtle yang sangat luar biasa. Tapi Dewa United mereka kali ini udah mulai harus merespon team fight. Awat udah harus mulai mendekat sih. Karena dari tadi Dewa United tanpa adanya Awat, mereka juga agak kekurangan sedikit dari segi deal damage. Mereka mengandalkan Case, mereka mengandalkan dari Bloody Hand and Wiki dari seorang Sako. Yap. Tapi tarikan Iron Hook Sako luar biasa. Karena secara terus-menerus memang selalu kena ya. Cuman yang disayangkan tadi ada sedikit... Iron Hook-nya connect lagi tapi itu adalah Sally Boy. Cukup banyak source skill yang harus dikeluarkan untuk bisa menumbangkan dia barusan. Mancing mania mantap. Iya, dan itu dia ya, dimana memang follow up untuk Iron Hook tersebut haruslah cepat. Oke, Dixon mulai terpancing kah? Tapi Dixon mulai maju lagi ke depan. Dan satu orang yang mulai dibanting tapi ternyata tidak kena karena siapapun. Sally Boy berusaha untuk kabur dan masih berhasil. Tapi Watt sudah join ke dalam pertempuran untuk bisa mendapatkan lagi wave minion ya pula. Bisa pas begitu. Tapi Case terperangkap di Case-nya sana. tertinggal dong Qualify Case-nya. Gaming masih coba di cover dan bahkan ada Bloody Hand 40. Ini Bloodhound-nya udah mulai connect pula dan sekarang pertempurannya Case-nya pun menjadi korban. Tapi Sally Boy pun langsung down di area tersebut. 40 detik lagi menuju ke arah Turtle. Yap, dua pemain yang harus tumbang. Jadi pertukaran yang menurutku masih menguntungkan untuk Dewa United. Dan kali ini Lanaya dia udah potong ya untuk area di top, di bagian bawah. Waduh Dixon siap untuk terkena lagi dari Ton. Abad Memory tapi Dixon masih berhasil memiliki nafas yang cukup panjang. Nafasnya cukup panjang, memperpanjang para pasukan Dewa United kali ini. Mereka masih bisa menahan damage yang diberikan dari Nino, tapi lihat Dewa United, mereka sekarang agak sedikit tertinggal dari segi laning jauhnya. Kenapa? Karena Dixon gak bisa catch up dari seorang Pai yang sangat jauh melakukan cutting minion yang bawah. Ya, dan sekali lagi memang untuk tim fight seperti itu Alter Ego jelas ini masih diunggulkan berkat adanya Sally Boy juga. Semisal atau bahkan dengan Rasi yang bisa langsung nge-burst down pemain lawannya dengan sangat-sangat cepat. Dan lagi Wah, ya. di tempat yang berbeda Om Owa, coba lihat itu. Pai. Satu orang Pai-nya masih berhasil loh, tapi dikejar dengan ada lagi satu konsel tadi tempat yang berbeda. Tapi sekarang Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Lanaya. Pertempuran terjadi di dua titik yang sama. Lanaya masih berjuang, Ton of Memory dikeluarkan. Dixon pun langsung down, tapi harus menghadapi 4 player. Lanaya tidak akan kuat karena hanya ada Case di area tersebut yang bisa untuk memberikan backupan karena Watt-nya di tempat yang lain. Bener, damager dari Dewa United ini masih terpisah tadi. Tapi untung, Dewa masih berhasil untuk mendapatkan objektif. Turtle, jadi 2 turtle ini diambil oleh Dewa United. Dan kali ini juga... Waduh, dikeluarin lagi dari Federal Strike. Satu hit terakhir Sally Boy berhasil langsung dihilangkan. Tapi sekarang untuk Sakonya masih memiliki cukup damage untuk bisa kabur dari tersebut. Pai mencoba untuk mengejar, gagal, flicker harus dikeluarkan. Awat untung punya Purify. Kalau nggak ada Purify itu Awat ditenggelamkan di dalam lautan lane knockdown. Melihat adanya Alter Ego yang mencoba melakukan rotasi ke bottom lane, nampaknya Dewa United mereka lebih sangat solid. Dan dari segi item Awat. Ya, Husklaw selesai ini buat si retail ya. Husklaw, Berserker, mungkin untuk next team fight Watt bakal jauh lebih kuat. Tapi Brody, satu item pun sebenarnya ini sudah sangat-sangat cukup untuk team fight. Ada Heptasis di Brody dan bahkan dia punya Melvic Roar juga. Jadi lebih dalam lagi untuk memberikan efek penetration bagi marksman.
Dan di garis depannya, dari tipikal fighter yang dimainkan. Guardian Health, Molten Acer jadi defense full. Ini bagi si Sally Boy. Nah loh, siapa yang akan menjadi korban nih? Konsilnya udah dikeluarkan pula, tapi Rasi melakukan hal yang sama. Sementara Dixon belum menemukan satu targeting. Tapi outer turret bagian atas cukup terbuka kali ini. Dilepasin aja gak sih mau gak mau. Dia memaksakan defense ke arah Alter. Itu akan kelar sendiri. Mereka akan coba diganyang. Tapi dua pemain dari Alter Ego terlihat di arah mid lane. Dari Dewa United telah memberikan informasi kalau para pasukan dari Alter Ego ada yang melakukan rotasi dan Lanaya di sana memancing Petrify. Itu menjadi sword skill yang lumayan untuk saat ini menuju ke arah Lord. Bagus banget ya malah. Iya. Bagus banget karena Lordnya baru spawn tanpa Petrify sekarang. Tanpa Petrify, Iya, betul. informasi yang sangat baik ya, akhirnya bisa disampaikan ke rekan-rekannya. Setup yang mungkin jauh lebih berani bisa pula dikeluarkan oleh Dewa. Karena sekarang Iron Hook ya udah mulai dikeluarkan pula. Sally Boy hanya menyisakan lagi beberapa HP yang dimiliki di dalam tubuhnya. 4 player berdekatan, Lanaya sendirian, Kay, Cyclone Eye pergi ke arah yang lain. Tapi Watt masih bersembunyi, Sako ketahuan posisinya, Lord ditarik ke belakang. Sally Boy mulai mendekat, tapi sekarang pertempuran yang kembali terjadi tersebut. Sakonya berhasil langsung dihilangkan pula. Federal Strike belum terlalu on point, tapi Udilnya langsung pasang badan. Sementara Wattnya menyisakan sedikit lagi SP. Di mana sekarang dari Lordnya masih berdiri di area tersebut. Dan sejauh ini Lordnya mulai kereset, Pai-nya mulai mengejar lagi ke bagian depan. Lana yang berfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Purple Buff, tapi Lord yang kereset akan dilanjutkan terus-terusan oleh pemain dari Alter Ego. Tapi pertempurannya kembali pecah. Dixon mencoba untuk bisa memberanikan diri. Wattnya berhasil untuk bisa mengirimkan beberapa lagi poin damage yang masuk ke arah tubuh dari beberapa pemain dari Alter Ego. Tapi Dixonnya berhasil langsung dihilangkan. Wattnya masih belum cukup untuk bisa mengantarkan damage, tapi Rasinya menjadi satu korban yang bisa diamankan lewat damage yang bisa dihasilkan oleh Watt. Oke, Wow. langsung dipegang. Sako di depan sana. Masuk seorang diri. Lagi Tadi loh. bermani. Sekaratul maut. Overextend. Lanaya. Terlihat posisinya. Jangan sampai termakan. Karena para pasukan dari Alter Ego. Mereka masih memiliki 4 pemain. Ini berbahaya kalau Dewa United memaksa overextend. Waduh, ini benar-benar dari mereka yang punya area di take over, tapi mulai di take over balik nih sama Watt. Benar, jual beli pukulan ya. Yang Iya. sekarang kita lihat dan Pai belum ada yang bisa nangkep dia sekarang. Di mid game kelihatan Uranus ini cukup berkuasa kalau Sako gak bisa pegang Uranus. Sementara itu sekarang Sakonya udah stay di area tersebut. Immortal dia udah punya. Tadi mereka terbakar dan sekarang ada pelonda yang memang sudah dihasilkan. Ada Pai-nya berhasil langsung dihancurkan. Tidak akan ada satu pengganggu yang begitu mengerikan. Tapi sekarang Udinnya juga langsung menghilangkan sangat cepat. Dixonnya langsung down, tapi Sally Boy harus pergi dari area tersebut karena damage yang bisa dihasilkan oleh Awat sudah mulai nyeri banget. Oke, ini akan ada team fight 3 versus 4. Tapi ternyata Alter Ego menolak untuk diambil Lordnya. Dia masih berdiri gagah perkasa di depan memandangi Lordnya dipegang Lanaya. Sako mencoba untuk memberikan sedikit pressure dengan adanya Iron Hook. Dapat sana para pasukan dari Alter Ego sudah standby on position. Dan kalau mereka memaksakan team fight ini berbahaya. Rasi punya power Rafael. Waduh, mungkin hampir. itu satu-satunya jawaban dari sakit Alter banget. Ego. Gue sakit banget deh. Itu deh. Sakit banget loh damage-nya. Sally Boy-nya. Tapi sekarang Lordnya berhasil langsung diamankan dan berhasil lah sudah. Mereka dapat Lord tersebut dan Iron Hook gagal. Sedikit terlambat, Rasi mencoba untuk take over Lord. Tapi kali ini Lord yang cukup lama diambil bahkan sampai menit ke-12 kali ini. Wow, ya tapi bukan dengan enhanced slot seharusnya ya. Karena dia sudah dipegang dari menit yang ke-11. Tapi itu dia keunggulan bagi Dewa tadi. Di mana mereka, kalau memang tim fight-nya pas dan mereka bisa mengusir mundur 1-2 hero Alter Ego, mereka bakal bisa pegang dan Sako ini sangat mengganggu. Iya. Iron Hook dia. Waduh, Om Wawa kebantung langsung kebanting lagi di area tersebut. Outer turret di area mid sudah berhasil dihancurkan. Tone apart memory dikeluarkan, tapi Rasi berusaha untuk bisa mendapatkan satu orang. Dixonnya masih berhasil sama, tapi Betul. Rasi ke spot posisinya. Federasi langsung dikeluarkan, dikeroyok habis-habisan. Rasinya pun langsung down. Wow. Rasi langsung down. Gak dapetin Dixon, malah Rasi yang tumbang. Ini kerugian di tangan dari Alter Ego. Walaupun mereka berhasil menyelesaikan Lordnya, tapi lihat base turret di arah bottom lane tidak bisa dibentuk kembali. Weh, itu hampir saja Iron Hook-nya tepat berada di pipi sebelah kiri dari Sally Boy. Hampir saja nyerempet. Tapi outer turret di tengah sudah hilang. Inner turret sedang menjadi incaran. Iya, dan sekarang dari Dewa, mereka lumayan leading ya. Apalagi dari tim fight mereka. Jadi sangat-sangat rapi sekali. Mereka menunggu. Sako kalau Iron Hook kena selalu ada follow up juga. Iya. Dan lagi mereka hanya mencari informasi keberadaan Rasi sekarang. Karena mereka tahu Rasi ini selalu memberikan surprise. Dicari terlebih dahulu. Ini sementara di bagian tengah juga inner turretnya nggak bakal bisa dipertahankan lagi ya.
Hanya ada Sally Boy sendirian, tapi 4 playernya diusir lagi loh. Vader Ice Drag sementara untuk Sally Boy-nya masih bisa bertahan, tapi Bloodhound tidak akan bisa lagi membuat Sally Boy untuk selamat dari area tersebut. Sakonya kehilangan Immortal, ada 3 player mencoba untuk bisa mengejar, tapi Aaron udah gak kena siapa pemainnya mencoba untuk bisa membekal di bagian belakang. Wattnya mencoba untuk kabur dari tersebut. Alter Ego mencoba untuk bisa membalikan keadaan, tapi ternyata malah Pai yang menghilang pula, menyisakan 3 player saja dari Alter Ego dan juga Dewa United. Terlalu terburu-buru masuk ke dalam barisan Alter Ego kali ini. Kehilangan Pai. Mungkin Pai harus lebih bermain dengan Kate-nya. Masuk, dan mundur. Tapi kali ini dia benar-benar pengen dapetin 1 point kill. Dan akhirnya damage-nya nggak bisa dibendung. Udah ada Demon Hunter Sword. Malefic Roar, Berserker Fury. Gak bisa dibendung sama. Ya, dia sudah punya mungkin maksimum damage lah kita bilang dari Irithel sendiri tadi. Bahkan untuk dikejar juga damage yang masuk ke Uranus itu besar banget. Padahal ini sudah punya Dominance Ice, dia juga sudah punya Blade Armor, tapi masih belum cukup untuk menangkal splash damage yang bisa diberikan juga. Apalagi itu Heavy Crossbow. Bakal ada double damage yang masuk kalau memang pasif dari Irithel maksimal. Dan kali ini untuk reset posisi Dewa. Mereka bakal lagi dan lagi memainkan keunggulan mereka dengan melakukan zoning. Dan Alter Ego, kalau mereka mau, mereka bisa menjalankan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di game sebelumnya. Merapikan wave minion dulu. Ini diatur, diantar, jadi Dewa mereka harus fokus untuk nge-defense juga. Waduh, nih Sakoe mulai bergerak dan sekarang Bloodhound-nya udah mulai langsung aja mendapatkan ke arah Pai. Pai-nya berhasil dihancurkan, tapi di area belakang shutdown pun tercipta. Tonepad Memory masih bisa ditahan, tapi tempat yang lain ada 2 melawan 1. Sally Boy kembali tertangkap, sedikit lagi bisa di dalam tubuh dari Sally Boy. Akankah Sally Boy berhasil kabur dari tersebut? Sally Boy-nya masih berhasil selamat, dan berkumpul lagi bersama dengan 3 rekan-rekannya. Wow, kehilangan Case ini adalah sebuah jawaban. Dewa United mereka harus mengandalkan permainan mereka. Deal damage yang mungkin tidak terlalu banyak. Mereka mengandalkan Watt dan juga Dixon. Di depan sana, Lanaya sudah membuka luar terlebih dahulu. Rasi menunjukkan batang hidungnya. Berhasil coba ditangkap itu saja. Hilang sudah. Pick up terjadi. Nino free hit ke belakang. Dixon, Torpan Memory. Menghilangkan semua pikiran dari seorang Dixon. Tempatkan one last hit from Lanaya. Kali ini hilang Pak Bulu. Yap, itu dia. Bloodhound-nya sudah dikeluarkan pula, tapi Sally Boy menjadi korban lewat damage dari Watt yang begitu mematikan mereka. Sama-sama tidak memiliki poin retribution, tapi masih ada beberapa player yang berkomitmen untuk tetap ada stay di area tersebut. 3 melawan 3. Tidak tersentuh. Watt untouchable kali ini benar-benar tidak bisa dipegang. 11.000 gold. Deal damage dia sangat besar Mawa. Ya, tapi masih bisa dikejar untuk Nino sendiri ya. Dan ya, item dari Watt ini sudah selesai semua. Dan untuk pelengkap terakhir adalah Great Dragon Spear. Akan ada extra movement speed lagi untuk Watt. Bakal lebih sulit untuk ditangkap dan juga punya tambahan critical chance. Dan kali ini Lord masih ada, semua sudah siap. Tinggal zoning lagi dan lagi ya. Ini Bloodhound kalau memang follow up-nya ada, bahkan Uranus pun langsung tumbang. Tapi ketegangan MPL Arena boleh minta tepuk tangannya semua. Ketegangan memperebutkan Lord kembali terjadi kali ini. Kita akan melihat apakah mampu didapatkan Dewa atau Alter Ego. Yap, itu dia. Sementara sekarang di area dari Lordnya sudah ada setup lagi. Mencoba untuk bisa membanting ke arah Sally Boy. Tapi masih ada Mortal Coil. Di tempat yang lain, Rasi mencoba untuk bisa mendorong Cash ataupun mendapatkan Cash. Dan pertempuran yang kembali terjadi di arah beberapa player yang ada di bagian atas. Ataupun di dekat dari Alter yang ada di area dari Dewa United Respawn. Shutdown pun tercipta, Dixon yang berhasil didapatkan. Tapi Pai-nya sedikit lagi SP di dalam tubuhnya. Bahkan sekarang Immortal udah mulai pecah. Pai-nya berusaha untuk kabur, Pai-nya berusaha untuk bisa selamat. Tapi ternyata tidak bisa. Bahkan sekarang Rasi pun langsung down. Menyisakan 2 player saja dari Alter Ego dan Lord ada. Lord standby. Akankah mereka mau one strike push? Oke, one strike push Suilka. Karena mereka punya Watt. Di depan sana base turret terbuka dan sangat bebas bersama dengan top turret. Yang bergerak dengan super minion. Alter Ego masih banyak. Mantap! Sako berhasil mendapatkan Sally Boy. Di depan sana mereka bakal coba menyelesaikan game ini Pak Bolo. Yap, itu dia. Masih berhasil kabur lagi, tapi wave minion masuk di area tengah. Masuk di area atas. Sally Boy-nya kehilangan begitu banyak SP di saat ditembaki langsung oleh Watt. Tapi udah berubah juga menjadi Watt. Apa yang terjadi? Bahkan sekarang Sako belum langsung menggila Nasa cepat. Tonepad Memory dan Sako berhasil langsung dihilangkan pula. Di mana mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan game ini. No Sako, ini saatnya mereka untuk team fight di arah Lord. Dewa United apakah bisa merespon para pasukan Alter Ego dengan 5 pasukan yang masih hidup. Dan bahkan para pasukan dari Dewa
Mereka udah harus fokus ke Nino lagi. Kalau mereka ingin memenangkan team fight di arah pit lordnya Om Bawa. Ya ini masih dipegang oleh Dewa ya, di mana Dixon langsung menjaga Lordnya ini biar dekat area dia. Ini agar gampang untuk di reset bagi Dewa. Tapi lihat, Alter Ego mereka ingin Lord ini, mereka langsung Iya. nahan. Waduh, langsung dimajuin aja Lanaya. Mencoba cari posisi tapi Pai kehilangan begitu banyak SP dengan sangat cepat. Di tempat yang lain, Tonapan Memory keluarkan. Lanaya pun langsung kehilangan immortalnya di area tersebut. Tapi Sally Boy berusaha untuk maju. Tapi Lanaya kabur dari tersebut. Dan sekarang Sally Boy harus mundur dulu bersama dengan rekan-rekannya. Lanaya recall lagi. Masih ada kesempatan dan Sako sudah bisa join ke dalam pertempuran. Lihat pertempuran tiada henti. Dewa United dan juga Alter Ego sama-sama mengganas, sama-sama buas. Tapi nampaknya dari situasi dan kondisi yang terjadi, Alter Ego harus merelakan Lordnya di tangan Dewa United tanpa ada kontes sama sekali. Mereka harus merelakan dan mereka cuma punya high ground saat ini. Ya apalagi ini adalah Evolve Lord ya, yang menurutku ini penting banget. Tapi ternyata tadi Pai lagi dan lagi harus tumbang berkat ini banyaknya burst damage yang dipegang Dewa. Masih ada Parsha, ada Iritel juga di belakang. Dan Evolve Lord akan dikawal oleh Dewa United. Yep. Memang mereka masih terlihat split. Ini dikarenakan mereka punya Franco. Jadi mereka bisa main satu pick off nemenin Lord. Betul, dan bahkan kalau bisa kita lihat juga, udah terlihat terdeteksi dengan adanya pergerakan Dewa di arah top lane. Para pasukan dari Alter Ego, mereka punya high ground dan tidak ada base turret. Udah kopong, melompong, apakah Dewa mampu mendapatkan gem ini? Oke, itu dia Sako mulai bergerak. Rasi di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa penta. Tapi ternyata efek kedongkapnya, Rasinya berhasil langsung dihilangkan. Pertempuran kembali menjadi tidak adil karena ada beberapa player udah langsung berhasil dilenyapkan bola. Sally pun berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dari tersebut. Tapi Dixonnya pun langsung lejap, Sakonya pun langsung hilang. Lana yang menjadi korban, double kill bisa dihilangkan. Tapi ada satu Winter Nation, bahkan dua Winter Nation yang terlihat di area tersebut. Lordnya, base-nya akankah menjadi milik dari Dewa United? Game pertama akankah dibalaskan? Wajah mulai maju, wajah. Game pertama dibalaskan instan di game yang kedua. Oke deh, kalau begitu ya. Game yang ketiga penentuan. Kira-kira game yang ketiga akan menjadi milik Dewa atau Alter Ego? Gak kedengaran, milik Dewa atau Alter Ego? Dewa atau Alter Ego? Oke, kalau begitu EPL Arena, mana suaranya? Alright, kali ini kita lihat di mana early game dari Sako memberikan pressure yang sangat besar di arah mid lane. Dan ini di arah bottom lane juga Pai sampai dibantu oleh seorang Udil untuk bisa melakukan clear minion. Rotasi yang terjadi nampaknya lebih diuntungkan oleh Dewa karena dia telah mendapatkan 5 Wanderer-nya Bawa. Iya, dan juga Dewa di sini punya potensi untuk bisa menangin di awal ya. Karena kita tahu bagaimana Sally Boy. Dia menggunakan Hellcat, di mana Hellcat biasanya ini butuh satu item dulu nih. Yep. Sebelum Ada efektif. DHS ya. DHS bener, ada DHS kalau bukan ya udahlah heptasis. Iya, atau kadang ada yang bikin juga langsung ke si Halbert loh. Iya, Ada bener. kadang. Ada. Ada aja tuh yang kadang bikin kayak Kadang kan begini. HP-nya kecil kan? Iya. Maksimalin aja plus 8% lumayan. Betul, lumayan lah awal-awal 8% dan ini dia settle emblemnya. Oke, sama-sama dengan emblem Assassin, Season Hunter juga dibawakan. Dan Lethal Ignition dipakai oleh Sally Boy. Jadi setiap kali ada Poison Sting, ini langsung nge-trigger Lethal Ignition-nya untuk nyala. Sementara dengan pull yourself together juga dimanfaatkan oleh Rasi Om ya. Untuk petrify-nya agar lebih cepat lagi. Dia bisa terus-terusan memberikan teror. Sementara di bawah Dixon versus Pai. Fredrin dan juga Edith. Edit ya. Edith yang jauh lebih banyak sisinya berarti Om. Edit lebih banyak, sama sih. Sebenarnya sama juga Sama. ya. Yang satu ke knock up, yang satu ke knock up juga. Ya, yang satu bisa slow ya kan. Iya. Yang satunya bisa ngebanting ke belakang, onward. Ini sama-sama lah, airborne. Iya, sama-sama punya airborne. Airborne ya penting banget. Airborne. Dan sekarang kembali lagi pertukaran akankah terjadi dengan point kill yang masih kosong-kosong. Tapi di balik itu semua mereka sudah melihat adanya Udil yang standby on position. Tapi Case bener-bener gak akan ngelepasin. Walking damage terjadi, Primal Ward menjadi mirip ke seorang Udil. Tapi Udil masih dapat revive gaming. Tapi ternyata retribution di tangan Lanaya. Itu dia yang terjadi, turtle-nya berhasil diamankan tapi tidak untuk tim fight, akan ada tim fight-nya. Sally Boy berhasil langsung dihilangkan tapi Case sudah mendapatkan bala bantuan lagi dari Angela. Akankah Angela yang bisa selamat dan juga Sako masih berhasil kabur dari tersebut untuk beberapa saat. Sako ngacir langsung. Hampir beli satu gratis satu. Iya. Tapi untungnya Sako masih bisa kabur dari pergerakan Alter Ego.
dengan adanya pertukaran dari segi point kill dengan Turtle masih oke. Dan mungkin kita lihat untungan yang di tangan Dewa United nggak terlalu banyak. Keuntungannya hanya berkisar ya nggak nyampe 500 bahkan nggak nyampe 1000 Om. Oke lah, mungkin kita melihat dari sana ya. Tapi dari sudut pandang yang berbeda, Celiboy nge-cancel purple. Ini buat dapetin turtle tadi dan dia gagal. Jadi levelnya jelas langsung terlihat beda. Betul, belum lagi untuk Celiboy sekarang oke damage-nya gede tapi tidak untuk HP-nya. Iya. Resiko semakin gede lagi. Oh, bahkan disamperin loh. Ini dia masuk damage nanggung, HP-nya nggak tebel, Lanaya sekarang udah power banget, siap untuk memberikan lagi penekanan. Tapi mereka semua kembali lagi menuju ke landing-nya. Oke, tapi kita lihat di sini para pasukan dari Alter Ego Esports. Mereka benar-benar bertahan di arah lane masing-masing. Dan Dino, kali ini hampir saja terjerat ada Lanaya di sana. Out of nowhere Lanaya melakukan rotasi karena gold lane yang dipegang oleh Watt. Yang sebenarnya Watt juga telah memenangkan laning-nya tersebut. Alright, dan lagi ya, tarik ulur yang sedang terjadi sekarang. Alter Ego mereka unggul sedikit. Dan mereka harus nge-buying time agar Celiboy cepat untuk menyelesaikan item. Ya, tadi pun untuk pergerakan dari Dixon juga belum terlalu on point juga untuk bisa memberikan bantuan di dalam sebuah team fight. Tapi nanti kita lihat akan seperti apa lagi tim fight akan tercipta karena 15 detik menuju dari Turtle dan Rasi. Ketahuan lagi. Diusir dong dari dalam rumput. Benar-benar diusir dari dalam rerumputan. 5 detik menuju Turtle, beberapa player sudah mulai berdekatan, sudah mulai melakukan setup lagi di area yang berbeda. Lanaya memancing Rasinya, mencoba untuk maju, mencari celah lagi. Pai mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Rasi dan juga Celiboy maju ke bagian depan, perlahan tapi pasti. Tapi Dixon pun sudah mulai join bersama dengan Case dan Udil. Belum ada MU yang emang benar-benar diambil. Oke, udah dipegang begitu saja oleh seorang Pai. Dipegang tapi dibalik itu semua one by one situation Udil versus Case. Verify Gaming tapi ternyata di sana langsung ada tanda dari sosok seorang Sako yang mencoba untuk melindungi Udil. Tapi Alter Ego lagi-lagi dia mencoba menarik ulur. Terkembalinya sosok Turtle langsung buying time. Kembali lagi mereset dengan semua intensitas yang sangat tinggi di arah top lane. Nampaknya Alter Ego masih mencari celah. Dan Alter Ego masih buta di mana pasukan dari Dewa. Belum terlihat semua. Itu dia Lanaya tetap berada di dalam dari pit turtle-nya. Udah ada Angelanya, udah ada hardcut-nya. Langsung saya masuk ke tersebut dan sekarang untuk Fredrin pun langsung dibanting dan siap untuk memberikan damage tambahan lagi. Tapi Pai masih berhasil kabur dari tersebut. Bahkan sekarang udah ada lagi Rock Wave yang dikeluarkan. Tapi Lanaya tertinggal sedikit di bagian belakang. Sakonya memiliki cukup banyak XP dan juga masih bisa menghantarkan satu buah healingan terhadap Lanaya. Ingin maju ke bagian depan, Udilnya mencoba untuk bisa mengejar. Case masih bisa memberikan sebuah backup pada mereka semuanya. Selamat setup yang begitu baik. Itu untung aja Celiboy kepentok tembok. Kalau Celiboy nggak kepentok tembok, itu para pasukan dari Dewa United mereka bisa kehilangan 2. Dan hampir terjadi solo pick off di arah bottom lane. Para pasukan dari Dewa, Awat kembali lagi memenangkan laningnya. Super Awat Supriyadi. Hampir dari kemarin sampai sekarang dia selalu memenangkan laning dengan weak lane-nya Om Awa. Iya, dan bahkan dia ditinggalkan dari tadi ditinggalkan, juga. maka di weak lane dia. Udah dibiarin aja ini. Kamu mandiri ya di bawah ya. Dan mampu untuk menjawab segala jawaban juga bahwa Watt tadi sudah memiliki satu berserker. Jadi dari itemnya mungkin sudah bakal terdeliver nanti untuk damage output bagi Yuritel. Dan sekarang tinggal menantikan Alter Ego. Apakah memang dari Hellcurt yang dibawa ini bisa menjadi jawaban untuk mencari keberadaan Case? Ya. Atau buat Sako? Satu hal yang dimiliki oleh Celiboy untuk sekarang adalah begitu baiknya dia juga mengejar ketertinggalan ya Om ya. Yep. Levelingnya juga masih sama tapi Lanaya sekarang ada di bagian depan Pai-nya. Berhadapan 1v1 tapi Rasi udah melihat pula pergerakan dari Lanaya. Mortal Coil ada pilihan yang pas untuk bisa kabur dari tersebut dengan begitu banyaknya sisi yang berada di dalam satu rumput tersebut. Dan Celiboy harus mengeluarkan Dark Nightfall-nya untuk bisa kabur dari tersebut dan juga satu retribution di area tengah. Wow, Sako mendadak langsung terculik. Sejauh ini pertempuran kembali terjadi kan karena Lanaya bersama dengan Pai. Mereka semua mulai beradu dan Rasi harus pergi pula. Oke, dengan tidak adanya Sako saat ini mungkin invasi di arah Gold Lane bisa ditekan oleh para pasukan dari Alter Ego. Tapi Dewa juga tidak akan melepaskan Turtle objektifnya. Objektif Turtle ada di arah Gold Lane. Ini tandanya bisa memberikan power dari Alter Ego dan juga Dewa lebih banyak karena Gold Lane mereka sudah standby on position. Dan Super Raul, Supriyadi dan loncat. Raul mencoba untuk mendapatkan objektif.
Tapi lihatlah Naya berhasil mendapatkan objektifnya Pak Pulu. Oke, itu dia. Sementara Pai udah mulai ready kembali. Pai-nya ngedes ke arah yang berbeda. Dixon yang mencoba bisa mengejar lagi karena satu orang ada efek handphone yang udah langsung dikeluarkan. Pai-nya berhasil didapatkan. Rockwave dan Dixon pun masih berhasil selamat. Dixon menciptakan satu momentum lagi untuk rekan-rekannya dengan satu turtle yang udah berhasil mereka amankan pula. Wow, perfect turtle bagi Dewa United. Dan bahkan mereka berhasil untuk mengusir mundur Alter Ego Esports. Di mana pola permainan Alter Ego? Teamfight. Waduh, ini dia. Dark Nightfall langsung dikeluarkan. Terlalu berani. Terlalu berani. Tidak ada pengalian isu di area tersebut. Wow. Selly Boy masuk sendirian. Dan terlalu banyak juga efek sisi ya. Apa yang... Wow. Itu tidak gerak sama sekali. Yap. Dan kalau kita melihat dari item build-nya sekarang Haskell Berserker buat retail ya, buat sedangkan Nino baru menyelesaikan DHS. Wah iya ini dia juga butuh banyak item, benar-benar masih harus banyak yang dicari oleh para pasukan dari Alter Ego, tapi dengan masuk seperti itu kayaknya tidak cukup baik. Dan sedangkan Udil one by one situation dengan Case hampir saja dimenangkan, tapi lihat dengan respon yang sangat cepat, Lanaya sama Dixon bakal sudah membantu. Di sini Om Wawa, benar-benar aku melihat Selly Boy gak boleh melakukan dive in seperti tadi lagi. Gak boleh ada pergerakan yang mungkin tidak memaksimalkan dengan satu ballpoint kill. Iya, yang pengen aku bahas tadi sebenarnya adalah dia diberikan lane-nya XP loh. Iya. Karena Pai udah join team fight dan membiarkan chance oke XP-nya diisi Selly Boy. Biar cepat buat dapetin item. Oke, dan sekarang yang mungkin harus mereka perhatikan adalah gimana caranya laning jauhnya tetap dipegang karena ward di arah top lane itu menjadi penentu. Dewa udah punya snowballing. Dixon, ini salah satu anak Dewa yang paling improve aku bilang. Mungkin dari kemarin cuma bisa kita lihat dia Terisla saja, tapi lihat permainannya udah mulai cutting Laturans dan bahkan di sana Dark Net Falls gelap gak kena apa-apa. Menuju ke arah Selly Boy dan gagal mendapatkan case. Wow. Selly Boy masih berhasil kabur loh, selamat. Cuman gagal lagi setupnya barusan. Ya, dan itu ngebuang Dark Nightfall yang dibutuhkan untuk perolehan nanti di Lord. Iya. Dan tanpa Purify loh, yang ke-trigger juga. Case masih punya Purify, jadi untuk di Lord yang pertama ini, jelas Dewa punya power. Ini boleh-boleh nih, Dark Nightfall-nya nggak ada. Dixon-nya sendirian di bagian depan, tapi cukup beresiko loh. Dixon langsung tertangkap basah oleh dua orang sekaligus. Dixon akankah masih sempat untuk bisa selamat dari tersebut, tapi ternyata Angela udah masuk lagi ke dalam tubuhnya. Dixon masih berhasil selamat. Pai-nya yang mendapatkan begitu banyak. Tebet yang masuk satu yang terakhir. Pai-nya pun langsung aja di depannya berbeda. Namun untuk sekarang case-nya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nino masuk dengan satu belas dua di bagian belakang, tapi masih gagal untuk bisa mengatakan damage begitu optimal untuk menghancurkan siapapun pemain dari Dewa. Cuma kita lihat sedikit lagi sneaky picky. Wardnya berhasil dihancurkan. Namun untuk sekarang Selly Boy terperangkap basah di dalam area tersebut. Dihancurkanlah pula. Tapi Lanaya udah ada hardcut di dalam tubuhnya. Lord direset dulu. Gila keputusan yang berani Selly Boy untuk dia dapetin double kill. Dia mereset Lord yang sudah di tangan dari Dewa United. Selly Boy memanjangkan nafas Alter Ego. Selly Boy memberikan sebuah nafas yang mungkin tadi kita lihat hampir terjadi blunder. Ya kan, Selly Boy masuk, Lordnya masih banyak darahnya. Tapi untung dapat 2 point kill. Kalau nggak 2 point kill dan itu bukan awat, kelar sudah. Lord sudah di tangan dari Dewa United. Ya, dan team fight yang cukup panjang ya, karena kita melihat ada 2 hard guard yang dilakukan tadi ya sepanjang team fight. Yang pertama masuk ke Dixon, yang kedua juga sempat masuk ke Lanaya. Tapi sekarang dengan di resetnya Lord juga, Nino tadi mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan orange buff milik Dewa United. Ketahuan, tapi barusan ada Federal Strike dikeluarkan lagi ya. Akankah mereka emang mau bermain cepat mumpung tidak ada nih satu high ground yang bisa dimiliki oleh Dewa. Karena masih dalam masa cooldownnya lagi, Lordnya masih bimbang akan pergi ke arah mana. Masing-masing playernya menarik Lord tersebut. Masih punya pegangan satu sama lain sih. Mereka masih punya Pai. Tapi kali ini Pai udah harus manfaatin stacknya. Jadi just in case tiba-tiba dia ditabrak asal-asalan, dia langsung bisa up press ward. Dan di sisi sebaliknya, lihat pendorongan atas laning kedua belah tim udah dipegang sama Nino terlebih dahulu di mid lane-nya. Itu Selly Boy mau maju tuh, udah set up lagi di satu posisi yang sama pula. Seperti sebelumnya Pai menjadi satu informan yang wajib. Tapi di bagian belakang ada stack yang harus dipertahankan pula oleh Cloud-nya sebelum nanti masuk ke dalam area pertempuran. Sedikit lagi HP tersisa dalam tubuh Lord. Akankah mereka reset? Akankah mereka tinggalkan Pai dan juga Dixon mengambil peranan tersebut? Dan benar saja Lord-nya ke reset. Wow, saring menahan satu sama lain. Dan dengan di resetnya Lord seperti ini juga sebenarnya memberikan peluang lagi dan lagi ya. Alter Ego mereka bisa melakukan split push. Ya, Alter Ego di bawah untuk pergerakan Nino-nya udah nikmat banget ya.
Dari tadi dia udah berhasil dapetin lagi ke arah satu orange buff-nya dan sekarang pertempurannya. Pai masih berhasil kabur tersebut. Lanaya sudah mulai alih ke bagian depan. Udil mulai menunjukkan lagi wujudnya. Rasi ada konsil yang udah dikeluarkan. Bergerak ke arah yang berbeda. Ada Watt yang memang clear dari wave ini. Tapi sekarang pertempuran kembali terjadi. Ada beberapa player Watt-nya udah melakukan lagi ke arah WON. Sally Boy masih gagal untuk bisa lagi mendapatkan pergerakan Watt. Tapi Dixon pun masih berhasil selamat. Ada Blazing Blade udah dilakukan mulai masuk ke bagian dalam. Dixon yang berhasil untuk dihancurkan. Double kill dan Lanaya pun down di area tersebut. Lord harusnya menjadi milik dari Alter Ego. Lord terbuka dan sangat bebas, tapi Sally Boy udah gak ada retribution. Dan dengan tidak adanya Landaya, Alter Ego take over Lord kali ini di tangan mereka. Surprise attack, happy birthday from Sally Boy terhadap Awat. Win of Nature-nya udah gak ada. Itu ternyata menjadi genderang perang untuk Nino bebas masuk. Yap, dan dia nunggu lama banget ya. Lama Sabar banget di dalam rumput, ini mana nih yang mau lewat dan beneran di target langsung ke Watt. Dan men-trigger untuk kemunculan dari Win of Nature tadi yang harus terpakai bagi Watt. Dan Lord jatuh ke tangan Alter Ego Esports, timing masuk juga tadi Blazing Duet yang bebas banget dari Nino. Ya. Memang belum mendapatkan point kill, tapi ngusir mundur semua pemain-pemain Dewa. Betul. Lord di bawah sudah siap untuk bisa menabrak lagi pertahanan dari Dewa. Udil sendiri sudah mulai berdekatkan. Tapi Udil kali ini berubah dengan Dixon tadi yang udah langsung diambil pula dari ultimate yang dia milikin. Namun sekarang Pai pasang badan, Ninonya Blazing Duet kena ke arah beberapa player barusan. Wajah, tapi Lanai berhasil dihancurkan. Petri Payu udah mulai corner sekarang. Alter Ego berhasil mendapatkan kemenangan. Alter Ego punya nafas tambahan.